mereka berharap bisa melaksanakan penggantian itu di Cikedung ya. Jadi ada sempat istirahat di Cikedung untuk ganti pakaian, untuk bersih-bersih dan lain-lain. Setelah bersih nanti baru masuk ke Mahat kita. Jadi itu penanganan untuk dari awal. Santri baru diawali di pintu utara di sebelum jembatan. Kita tetap bahwa yang pertama adalah Mahat Al-Zaitun ini adalah bebas COVID di daerah hijau. Jadi yang diutamakan pertama adalah calon santri itu harus bebas dari COVID-19. Makanya tahap pertama kita mengadakan tes cepat yaitu rapid COVID-19. Nah, dengan COVID-19 ini kita berharap bahwa semua calon santri maupun orang tua dan pendamping itu bisa bebas dari COVID sehingga bisa masuk ke Mahat kita. Nah, kalau ada salah satu dari mereka, baik itu santri baru ataupun pendampingnya terkena positif COVID-19, kita mereka untuk kembali dulu 14 hari, nanti setelah 14 hari kita cek kembali dengan rapid COVID-19. Nah, kalau tetap positif berarti kita rujuk ke rumah sakit, tapi kalau negatif kita bisa masuk ke tes selanjutnya menyusul gitu. Selain rapid itu mungkin ada yang lain? Tahap keduanya kita mengadakan tes narkoba. Tes narkoba ini utama juga karena daerah kita juga di pesantren ini juga daerah bebas narkoba, sehingga kita melaksanakan tes narkoba untuk semua calon santri yang masuk ke Mahat Al-Zaitun ini. Setelah tes narkoba, selanjutnya yang penting lagi adalah tes bebas TBC. Kita selain kita mensyaratkan untuk ronsen, juga kita mensyaratkan untuk ada surat pernyataan dari dokter anak maupun dokter penyakit dalam maupun dokter paru-paru bahwa calon santri yang masuk ke Mahat Al-Zaitun itu bebas dari TBC. Nah, selanjutnya penyakit-penyakit lain kita cuma data sebagai dasar daripada nanti penanganan santri-santri selama di Mahat Al-Zaitun ini. Ini kan sekarang ini penularan virus corona ini melalui udara. Iya. Selain tes narkoba, dan Anda nggak bisa lagi disinfektan dari mana ke mana mobil yang harus disemprot? Iya, jadi kita cukup ketat di Mahat ini. Jadi mulai dari masuk dari pintu utara itu mobil semuanya disinfektan. Jadi seluruh mobil didisinfektan masuk ke sini. Kemudian nanti santri pun kita kalau tidak ada chamber berarti kan nanti ada semprotan untuk masuk ke sebelum diperiksa rapid gitu kan. Kemudian nanti kita harapkan setelah sampai ke Gedung Bazar, sebelum melaksanakan tes dan lain-lain, sebelum wawancara, itu diharapkan santri berganti pakaian.
Nah ini berganti pakaian ini mau sebelum masuk ke gate atau nanti di bazar kita bebaskan kepada koordinator. Tapi baju yang dari perjalanan itu harus diganti di pemberhentian. Mereka berharap bisa melaksanakan penggantian itu di Cikedung ya. Jadi ada sempat istirahat di Cikedung untuk ganti pakaian, untuk bersih-bersih dan lain-lain. Setelah bersih nanti baru masuk ke mahat kita. Jadi itu penanganan untuk dari awal. Kemudian pemeriksaan selanjutnya juga kita tetap ada physical distancing. Jadi tidak boleh berkerumun lebih banyak gitu kan. Jadi selalu ada jarak antara satu dengan yang lain itu kurang lebih 1-2 meter. Jadi baik itu nanti di pemeriksaan narkoba, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan pengecekan dan lain-lain, itu tetap kita mengacu kepada physical distancing. Kemudian diharapkan memakai masker semuanya, karena masker ini juga mengurangi loncatan-loncatan droplet daripada kita bicara dan lain-lain. Kalau rapid itu berapa lama Bu per satu orang, satu personal? Rapid ya kurang lebih 5 menit. 5 menit. Mereka bagaimana teknisnya menunggu di bus satu-satu? Iya, jadi satu bis itu nanti sudah ada checklist namanya dari 1 minta sampai 30 serta pendamping dan lain-lainnya. Kemudian nanti satu pemeriksaan itu 10, berarti turun 10 orang. Setelah selesai ke tempat selanjutnya, kemudian nanti baru ditukar gitu kan. Artinya mereka nggak akan bosan ya nunggu di dalam. Iya. Ini persiapannya sampai sekarang untuk penanganan itu sudah seberapa persen gitu? Sudah, semuanya sudah siap. Jadi semua alat-alat rapid juga sudah siap, semua APD juga sudah siap semua, tenaga juga yang dari Mahat sudah siap. Kita nunggu tenaga bantuan dari Jakarta 11 orang. Nanti mungkin bareng-bareng bersama dengan rombongan yang 11 orang ini. Jadi nanti tenaga yang datang pun yang pertama mereka tetap tadi harus mandi dan lain-lain, kemudian nanti pakai APD di sana, berarti di Jembatan Utara. Kemudian setelah pakai APD mereka pun dites rapid. Jadi semua ya sama. Jadi petugas kesehatan kita dan petugas kesehatan bantuan kita rapid semuanya bebas, baru kita boleh meriksa yang lain. Termasuk supir semua harus dites rapid? Ya semuanya dites masuk. Jadi semua yang masuk ke Mahat harus bebas dari COVID-19. Karena kita sekarang ini beritanya kan meningkat kembali gitu ya. Jadi peningkatannya cukup tajam sehingga kita meningkatkan kewaspadaan untuk lebih ketat lagi dalam masuk ke Mahat ini. Ini Sivitas Aegiatan sudah divaksin influenza, itu seberapa pengaruhnya sih untuk imun dan penangkalan supaya virus itu tidak sampai terpapar? Kalau vaksin flu influenza itu strainnya strain influenza, jadi influenza lain gitu kan. Ini ada COVID, COVID itu sebetulnya masuk golongan virus influenza juga, tapi beda strainnya gitu kan. Kalau ini kan makanya dinamakan COVID-19. COVID itu dari coronavirus tahun 19, berarti kan 2019, berarti ini yang baru gitu. Sementara virus-virus influenza yang biasa itu ya kita sudah kebal, tapi ini juga menambah kekebalan pada kita karena kita sudah mengenal namanya virus influenza itu sudah kenal karena sudah diantisipasi dengan virus yang kemarin yang imunisasi itu, yang vaksin kemarin. Jadi memang sangat membantu ya? Sangat membantu untuk meningkatkan antibodi kita gitu. Jadi kita biarpun beda strain mungkin kita bisa lebih kuat lah dalam ininya, minimal kita tidak terkena pilek, terkena flu dan lain-lain. Selama dari vaksin ke sekarang kan jarang sekarang yang kena pilek dan lain-lain di Mahat ini, termasuk santri, guru dan lain-lain juga jarang. Nah, ini juga faedahnya berarti tidak banyak droplet-droplet yang keluar di lingkungan kita. Seberapa akurat Bi, dari rapid test itu Bi? Rapid test ini sebetulnya penjaringan ya. Penjaringan itu maksudnya kalau orang terkena virus COVID-19 ini tadi akan mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi inilah yang kita periksa dengan rapid test. Jadi rapid test ini kalau positif berarti orang tersebut telah terpapar oleh COVID-19. Tapi kalau tidak memang dia tidak terpapar. Kalau tidak terpapar, ya. Ataupun tidak itu
masih misalnya tertularnya pagi-pagi, siang diperiksa belum gitu kan, belum ada antibodinya. Nah, kalau terjadi seperti itu antisipasinya? Antisipasinya tetap aja, kita tetap ada masa tunggu 14 hari gitu kan. 14 hari, kali 14 hari itu nanti kita lihat seperti apa gitu di sini gitu. Sarannya, Bi, sarannya untuk seluruh sivitas atau mungkin untuk masyarakat Indonesia kaitan dalam kasus pandemi corona ini? Jadi sarannya pencegahan itu nomor satu ya. Pencegahan itu adalah Bentuknya gimana? bahwa kita melaksanakan protokol kesehatan WHO yang digariskan oleh WHO dan oleh PSBB juga kita, bahwa yang pertama adalah memakai masker. Jadi kemanapun kita harus memakai masker. Ini memang masker ini sebetulnya karena di Mahat ya, jadi di Mahat ini pakai maskernya masker kain ini. Karena kita sudah paham di sini masih nol. Sebetulnya kalau kita keluar pakai masker kain ini sama dengan tidak pakai masker gitu. Maskernya harusnya masker yang memang bisa menjaring kuman-kuman dari penularan gitu. Minimal kalau kain ini berarti ada 3 lapis sesuai dengan WHO. Jadi kalau kain itu kalau 3 lapis disilang begitu baru bisa berarti kan. Kalau kita pakai kain, masker kain, sebenarnya kita nggak pakai kain, kenapa kita harus pakai masker? Apa manfaat lainnya selain itu? Minimal mengurangi ya, mengurangi kalau kita pakai kain ini. Jadi droplet yang dari mulut kita yang keluar juga kita halangi dengan ini gitu kan. Biarpun orang lain misalnya ada gitu kan, minimal dia terhalangi oleh kain ini ya. Karena kan nanti selain masker berarti kan yang keduanya kita selalu menjaga jarak dengan orang-orang. Jadi kita misalnya ngobrol dengan teman, ngobrol dengan siapa-siapa atau dan lain-lain, itu jaraknya minimal 1 meter atau 2 meter gitu. Jadi dengan itu juga sebetulnya masker ini salah satu pencegahan. Kemudian yang keduanya adalah jaga jarak. Kemudian yang ketiganya nanti cuci tangan dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya kita jangan terlalu banyak berhubungan dengan orang-orang gitu kan ya. Kita karena biarpun saudara, biarpun teman, biarpun sahabat dan lain-lain, atau bapak ibu kita sekalian, kalau kita ada di tempat-tempat yang positif coronanya banyak gitu, daerah yang positifnya banyak gitu kan, itu kemungkinannya bisa terkena karena ada yang namanya orang tanpa gejala OTG. Nah OTG ini bisa berbahaya juga karena belum semua masyarakat kita kan diperiksa rapid juga belum gitu kan, apalagi swab ya, yang lebih detail lagi yang harus misalnya kalau udah positif rapid kan harus kita swab juga ya, memastikan bahwa betul nggak ini terserang COVID-19 atau tidak gitu. Jadi sekarang ini peningkatannya menurut Abi karena faktor ketidakdisiplinan dalam pencegahan. Iya, faktor ketidakdisiplinan dan tidak disiplin dan tidak dalam pencegahan. Jadi kalau orang makin banyak yang terkena juga akhirnya kan uap-uap kecil dari mulut itu di mana-mana. Otomatis yang tadinya airborne atau udara ini bukan menjadi sumber penularan, sekarang menjadi sumber penularan. Nah karena dengan adanya airborne ini juga berarti kita harus menjaga gitu kan. Menjaga tuh kita sekarang sudah diterapkan di Mahat bahwa biasanya kan setelah pulang Jumatan itu kita ngobrol-ngobrol di ruangan. Nah, tapi karena ruangannya tertutup, kemudian AC, kemudian lingkungannya udaranya tidak berputar di situ-situ saja, berarti kemungkinan kalau ada kuman berarti akan berputar di situ, jadi menambah penularan. Jadi sebaiknya ruangan-ruangan itu kalau pagi itu dibuka, sirkulasi udaranya lebih lancar, lebih ganti lagi dan lain-lain. Jadi itu baik itu di kelas, baik itu di mana-mana, di kamar, di mana-mana dibuka, ruangannya berganti sehingga udara yang masuk ke kamar itu atau di mobil dan lain-lain adalah udara baru. Nah ini untuk pencegahan penambahan bahwa tadi ada penularan dari udara dari airborne. Terima kasih, Bi. Cuman ya. Terakhir Abi memberikan statement yang itu bisa memotivasi supaya orang itu berdisiplin dalam pencegahan
COVID ini sehingga tidak akan terpapar. Iya. Atau coba Bi? Jadi selama ini COVID-19 ini dianggap orang ini cuma hoak atau apa istilahnya, konspirasi ya. Padahal konspirasi itu adalah masalah bisnisnya, masalah misalnya Bill Gates pengen bikin vaksin, menyebarin dulu virusnya gitu kan, atau apalah gitu istilahnya gitu kan, itu yang tersebar di mana-mana. Tapi kumannya sendiri adalah berbahaya gitu kan, ya. Jadi bukan kumannya tidak berbahaya, kumannya berbahaya. Ya, nah orang menganggap bahwa konspirasi itu dianggap bahwa kuman ini tidak berbahaya, sehingga dia mengabaikan apa-apa yang disebut tadi hidup sehat atau hidup dengan prosedur kesehatan untuk mencegah COVID-19 ini gitu kan. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi sayangi diri sendiri dan jagalah diri sendiri supaya diri sendiri ini bisa sehat dan bisa hidup lebih banyak lagi ke depannya gitu kan. Jadi kalau kita masih menyayangi diri kita, kalau kita masih menyayangi hidup kita, kalau kita masih ingin sehat, maka laksanakanlah prosedur kesehatan menurut WHO atau PSBB ini. Karena dengan begitu kita berarti tetap terjaga dari COVID-19 ini. Demikian. Ulangi Bi, yang tadi Bi, singkat saja, yang lebih semangat. Sayangi diri sendiri apa tadi Bi? Coba. Iya. Jadi kalau kita menyayangi diri sendiri, berarti kita wajib melaksanakan prosedur kesehatan WHO atau pencegahan COVID-19 ini. Demikian. Alhamdulillah, merdeka. Merdeka, terima kasih. Oke, sahabat perdamaian, pastikan komentar, berlangganan, sebarluaskan